Setahun menghilang, Mas Randy ternyata sedang asyik berpesta di pelaminan mewah saat Citra muncul membawa sejuta luka yang telah berubah menjadi pesona mematikan. Dengan hijab yang anggun dan bentuk tubuh yang tetap terjaga sempurna, kehadiran Citra seketika membuat nyali Randy ciut dan pesta pernikahannya membeku. 1 tahun dianggap hilang, kini Citra datang bukan untuk meminta pulang, melainkan untuk memastikan kehancuran pria yang telah melupakan darah dagingnya sendiri. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Sudah genap 365 hari aku melewati malam-malam sepi di rumah panggung peninggalan orang tuaku ini, hanya ditemani suara jangkrik dan tangis lirih bayiku yang merindukan dekapan hangat seorang ayah. Sejak keberangkatan Mas Randy ke Jakarta setahun lalu dengan alasan mencari nafkah demi masa depan yang lebih baik, kabarnya seolah tertelan bumi, meninggalkan aku dalam ketidakpastian yang menyiksa batin setiap detiknya. Aku masih ingat janji manisnya di stasiun kereta saat itu. Ia mengecup keningku lama dan bersumpah akan segera menjemputku serta anak kami. Namun nyatanya, hanya keheningan yang ia kirimkan kembali ke desa ini. Setiap kali aku bertanya pada teman-temannya yang pulang merantau, mereka hanya menggeleng atau memalingkan wajah, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sengaja dikunci rapat-rapat dariku yang malang. Pagi ini, sebuah amplop mewah berwarna biru gelap dengan aksen emas murni tergeletak begitu saja di depan pintu rumah. Sangat kontras dengan dinding kayu rumahku yang mulai kusam dimakan usia. Dengan tangan gemetar, aku membuka segel lilin yang mengunci amplop tersebut, dan jantungku seakan berhenti berdetak saat membaca nama yang tertera di sana dalam huruf kaligrafi yang indah. Nama suamiku, Randy, bersanding dengan nama seorang wanita yang tidak kukenal dalam sebuah undangan pernikahan megah yang akan digelar di salah satu hotel bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Rasa sesak seketika menghimpit dadaku, membuatku sulit bernapas, sementara air mata yang selama setahun ini kutahan akhirnya tumpah membasahi kertas mahal yang seolah sedang menertawakan kemiskinan dan kesetiaanku yang sia-sia. Aku berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah agak buram, menatap bayanganku sendiri yang selama ini kuabaikan karena terlalu sibuk mengurus anak dan bekerja di ladang demi menyambung hidup. Di balik hijab instan yang biasa kupakai untuk memasak, aku menyadari bahwa Tuhan masih menyisakan anugerah luar biasa pada fisikku yang tetap terjaga meski badai kesedihan terus menghantam tanpa henti. Wajahku yang sering kusebut baby face ini masih tampak sangat muda di usia 25 tahun, dengan kulit putih yang bersih meski tanpa perawatan salon mahal sedikit pun. Aku mulai menyadari bahwa tubuhku masih memiliki lekuk yang indah, pinggang yang ramping, dan proporsi yang sering disebut orang-orang sebagai body goals, sesuatu yang mungkin sudah dilupakan oleh suamiku yang kini sedang asyik memuja wanita lain. Ibu tidak boleh hanya diam dan menangis di sini, nak, bisikku pada bayiku yang sedang tertidur lelap, sementara api amarah mulai membakar habis sisa-sisa kesedihan di dalam jiwaku yang selama ini hancur. Aku tidak akan datang ke Jakarta sebagai pengemis yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai seorang istri sah yang akan menagih kehormatan yang telah diinjak-injak dengan sangat keji. Aku segera membongkar tabungan darurat yang kusimpan di bawah tumpukan kain, uang yang selama ini ku berhemat sedemikian rupa untuk biaya sekolah anakku di masa depan, namun sekarang harus kugunakan untuk sebuah misi besar. Aku memutuskan untuk membeli tiket kereta kelas eksekutif dan memesan pakaian terbaik yang bisa menonjolkan pesona yang selama ini kusembunyikan di balik daster-daster kusam dan hijab tak berbentuk. Perjalanan menuju Jakarta di dalam kereta api terasa begitu panjang, namun pikiranku justru melanglang buana merencanakan setiap langkah yang akan kuambil saat menginjakkan kaki di gedung mewah itu nanti. Aku tidak lagi peduli pada rasa lelah yang menggelayuti tubuhku, karena yang ada di kepalaku hanyalah wajah Mas Randy yang mungkin sedang tertawa bahagia di atas penderitaan keluarganya di desa.
Aku membayangkan bagaimana ia akan beralasan jika kami bertemu, apakah ia akan berlutut memohon maaf atau justru akan mengusirku seolah-olah aku adalah kuman yang menjijikkan bagi kehidupan barunya yang gemerlap. Tanganku mengepal kuat di atas pangkuan, meremas kain hijab pashmina sil yang baru saja kubeli, mencoba menyalurkan segala energi kemarahan menjadi sebuah ketenangan yang mematikan. Sesampainya di Jakarta, aku langsung menuju sebuah penginapan yang layak untuk mempersiapkan penampilanku sebelum badai besar itu benar-benar aku ledakkan di hadapan semua orang. Aku mandi dengan sangat bersih, mengoleskan losion harum ke seluruh permukaan kulitku, dan merias wajahku dengan sentuhan yang sangat tipis namun mampu menonjolkan kecantikan alami yang kumiliki. Saat aku mengenakan pakaian formal yang modern dan fit body berwarna gelap, aku terpana melihat pantulan diriku yang tampak begitu anggun, berwibawa, sekaligus menggoda secara halus. Hijabku terlilit dengan sangat rapi, membingkai wajahku yang imut namun kini memancarkan aura dingin yang siap membekukan siapapun yang berani meremehkan keberadaanku. Aku melangkah keluar dari taksi tepat di depan lobi hotel mewah itu, dan semua mata seolah tertuju padaku, mungkin bertanya-tanya siapa wanita berhijab yang tampak begitu berkelas namun datang sendirian ini. Suara musik gamelan modern yang mengalun dari dalam gedung terdengar sangat menyakitkan di telingaku, seolah-olah setiap nada adalah ejekan atas kesetiaanku yang selama ini dianggap murah oleh Mas Randy. Penjaga pintu membukakan jalan untukku dengan sopan, dan aku melangkah dengan dagu terangkat, merasakan setiap pasang mata mengikuti gerak tubuhku yang proporsional di balik pakaian yang santun namun tegas ini. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa hari ini adalah hari terakhir aku menjadi Maya yang lemah, karena hari ini adalah awal dari kehancuran sang pengkhianat. Langkahku semakin mantap saat aku mulai memasuki area ballroom yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih dan lampu kristal yang berkilauan bak bintang-bintang di langit malam. Bau harum parfum mahal memenuhi ruangan itu, bercampur dengan tawa renyah para tamu undangan dari kalangan elit yang jelas tidak pernah merasakan pahitnya menahan lapar di desa. Aku melihat sebuah papan besar dengan foto Mas Randy yang tampak sangat tampan dalam balutan jas mahal, merangkul seorang wanita cantik dengan riasan tebal yang tampak begitu bangga memilikinya. Peri itu kembali muncul, namun dengan cepat aku menekannya dalam-dalam, menggantinya dengan sebuah senyuman tipis yang menyimpan ribuan rencana balas dendam yang sudah matang di kepala. Di kejauhan, aku melihat pelaminan yang menjulang tinggi, di mana Mas Randy sedang berdiri dengan gagah sambil menyalami satu persatu tamu undangan yang memberikan ucapan selamat padanya. Ia tampak begitu bahagia, seolah-olah beban setahun menghilang tanpa kabar telah hilang sepenuhnya, atau mungkin ia memang benar-benar sudah menghapus namaku dari memorinya. Wanita di sampingnya, sang pengantin baru, tampak terus menggandeng lengannya dengan posesif, seolah-olah sedang menunjukkan pada dunia bahwa pria itu adalah miliknya seutuhnya tanpa ada sisa untuk siapapun. Aku mengatur napas, memastikan setiap lipatan hijabku tetap sempurna dan postur tubuhku tetap tegak, sebelum akhirnya aku mulai melangkah menembus kerumunan tamu yang memenuhi jalan menuju panggung. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara tawa dan obrolan ringan tiba-tiba mulai hening di area yang kulewati, seiring dengan bisik-bisik yang mulai terdengar mengenai kehadiranku yang misterius namun mempesona. Saat aku berdiri tepat di bawah tangga pelaminan, aku mendongak dan menatap langsung ke arah mata Mas Randy yang saat itu sedang tertawa lebar bersama kolega bisnisnya. Seketika, tawa itu lenyap dari wajahnya, digantikan oleh pucat pasi yang luar biasa saat matanya menangkap sosokku yang berdiri tegak dengan tatapan yang sangat dingin namun indah. Ia terdiam 1000 bahasa, gelas di tangannya hampir terjatuh, sementara pengantin barunya menoleh padaku dengan tatapan sinis yang sebentar lagi akan berubah menjadi rasa malu yang tak tertanggungkan seumur hidup. Detik itu juga,
Waktu seolah berhenti berputar di dalam ballroom yang megah ini, meninggalkan hanya keheningan mencekam yang menghimpit dada siapapun yang menyaksikannya. Mas Randy masih terpaku di tempatnya berdiri, wajahnya yang tadi cerah merona kini berubah menjadi kelabu, persis seperti mayat yang baru saja bangkit dari liang lahat karena melihat dosanya sendiri menjelma di depan mata. Tangannya yang masih menggenggam jemari pengantin barunya tampak gemetar hebat, sebuah reaksi naluriah dari rasa takut yang amat sangat yang tidak bisa ia sembunyikan meskipun ia mengenakan jas seharga puluhan juta. Aku tetap berdiri mematung di bawah pelaminan, membiarkan keheningan ini menjadi panggung utama bagi kehadiranku yang sengaja kubuat seanggun dan semisterius mungkin demi menghancurkan mentalnya secara perlahan. Di sampingnya, wanita yang kini menyandang status sebagai pengantin barunya mulai menyadari perubahan drastis pada pria di sebelahnya, lalu ia pun ikut melemparkan pandangan tajam ke arahku. Ia menatapku dari ujung hijab hingga ujung sepatu dengan tatapan penuh selidik dan sedikit nada penghinaan, mungkin karena merasa kecantikannya sedang tertantang oleh kedatanganku yang tak diundang. Namun, aku bisa melihat kilat keraguan di matanya saat ia menyadari bahwa penampilanku, meski tertutup hijab, memiliki aura kelas atas dan bentuk tubuh yang jauh lebih ideal dibandingkan dirinya yang terlihat kaku. Siska, nama yang tadi kubaca di undangan, mencoba mempererat pegangan tangannya pada lengan Mas Randy seolah-olah ingin menegaskan wilayah kekuasaannya, tanpa tahu bahwa ia sedang menggenggam seorang pria yang sudah kehilangan harga dirinya. Aku mulai melangkahkan kaki menaiki anak tangga pelaminan satu persatu, dengan gerakan yang sengaja kubuat lambat agar setiap ketukan sepatuku terdengar, seperti lonceng kematian bagi ketenangan Mas Randy. Setiap mata tamu undangan kini tertuju padaku, ada yang berbisik penasaran, ada pula yang terpesona melihat bagaimana pakaian modis ini membalut lekuk tubuhku dengan begitu sempurna namun tetap menjaga kesantunan seorang wanita berhijab. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Mas Randy, sementara bibirnya bergetar seolah ingin memanggil namaku, namun lidahnya mendadak keluh karena rasa bersalah yang akhirnya menagih janji. Aku tidak tersenyum, tidak juga menangis. Wajahku adalah topeng kecantikan yang dingin, yang telah kutempa selama setahun penuh di tengah ladang dan kesunyian desa yang menyakitkan. Lama tidak bertemu, Mas Randy. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki tekanan yang cukup kuat untuk membuat orang-orang di sekitar kami terdiam untuk mendengarkan. Suaraku tidak bergetar sedikit pun, sebuah keberhasilan yang luar biasa bagi seorang wanita yang biasanya hanya bisa meratap di pojok kamar sambil menyusui bayinya yang kelaparan. Mas Randy menelan ludah dengan susah payah, matanya bergerak gelisah ke arah tamu-tamu pentingnya, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang paling memalukan dalam hidupnya ini. Namun, aku tidak akan membiarkannya lari, karena hari ini aku datang untuk memastikan bahwa seluruh Jakarta tahu siapa sebenarnya pria pengecut yang sedang berdiri dengan sombong di atas pelaminan bertabur bunga ini. Siska yang mulai merasa terabaikan akhirnya membuka suara dengan nada ketus. Siapa wanita ini, Mas? Kenapa dia lancang sekali naik ke sini dan menyapamu dengan begitu akrab di hari bahagia kita? Pertanyaannya yang melengking itu membuat suasana semakin panas, namun aku hanya menoleh sedikit ke arahnya dengan tatapan meremehkan yang membuat nyalinya sedikit menciut. Aku memperhatikan riasan wajahnya yang terlalu tebal, mencoba menutupi kekosongan di matanya, dan aku menyadari bahwa Mas Randy telah menukarkanku dengan seorang wanita yang hanya memuja hartanya, bukan jiwanya. Aku kembali mengalihkan pandanganku pada Mas Randy, menunggu jawabannya yang akan menentukan seberapa dalam lubang kehancuran yang akan ia gali untuk dirinya sendiri di depan semua orang ini. Mas Randy berbisik dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Maya, kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa yang membawamu? Pertanyaan bodoh itu hampir saja membuatku tertawa sinis.
namun aku berhasil menjaga ekspresiku tetap tenang dan elegan seolah aku adalah seorang ratu yang sedang mengadili rakyatnya yang berkhianat. Aku melangkah lebih dekat, hingga aroma parfum mahalnya tercium olehku, aroma yang sangat berbeda dengan aroma keringat dan tanah yang biasa ia bawa pulang saat kami masih hidup sederhana di desa dulu. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana otot rahangnya mengencang, ketakutan bahwa rahasia gelapnya selama setahun ini akan terbongkar di hadapan mertua barunya yang kabarnya adalah orang terpandang di kota ini. Aku datang untuk memberikan ucapan selamat, Mas. Bukankah seorang istri harus ikut merayakan kebahagiaan suaminya yang sudah 1 tahun merantau tanpa kabar? Kalimatku barusan meledak bagaikan bom di tengah ruangan, memicu gumaman kaget dari para tamu yang mulai menyadari skandal besar yang sedang terjadi di depan mata mereka. Beberapa orang bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap untuk merekam momen yang pastinya akan menjadi viral dalam hitungan menit di media sosial sebagai drama nyata yang paling epik. Wajah Siska berubah pucat pasi, genggamannya pada lengan Mas Randy terlepas begitu saja, sementara tatapannya beralih antara aku dan suaminya dengan ekspresi yang campur aduk antara bingung dan marah. Randy mencoba memegang tanganku untuk membawaku turun, mungkin ingin menyelesaikan masalah ini di ruang tertutup agar namanya tidak hancur total, namun dengan cepat aku menepis tangannya dengan gerakan yang sangat tegas. Aku tidak membiarkan 1 inci pun kulitnya menyentuhku lagi, karena bagiku, tangan itu sudah terlalu kotor setelah menyentuh wanita lain, saat aku masih berjuang membesarkan anak kami di pelosok. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah melupakan anakmu sendiri di rumah panggung yang reot itu, Mas. Bisikku cukup keras agar Siska dan orang tua yang berdiri di belakang pelaminan bisa mendengarnya. Keberanianku muncul dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya, dari setiap tetes air mata yang kusembunyikan di balik bantal saat malam-malam sepi tanpanya. Ibu mertua baru Randy, seorang wanita paruh baya dengan perhiasan berlian yang berlebihan, melangkah maju dengan wajah merah padam karena merasa acaranya dirusak oleh wanita desa sepertiku. Tolong jaga bicaramu ya. Jangan membuat fitnah yang tidak jelas di pernikahan anak saya. Kamu ini siapa sebenarnya? Teriaknya dengan nada menghina, mencoba mengintimidasiku dengan status sosialnya yang tinggi. Aku menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun, justru aku merasa kasihan pada wanita itu, karena ia tidak tahu bahwa menantu pilihannya adalah seorang penipu ulung yang telah menelantarkan keluarga sahnya. Dengan gerakan anggun, aku mengambil sebuah amplop kecil dari tas tanganku, sebuah bukti yang akan membungkam semua kesombongan mereka dalam sekejap. Aku menyodorkan foto pernikahan kami di desa dan akta kelahiran anak kami tepat di depan wajah mereka semua, membiarkan bukti otentik itu berbicara lebih keras daripada teriakan amarah mereka. Mas Randy tertunduk lesu, bahunya merosot, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk membantah kenyataan yang telah kuhamparkan di atas pelaminan mewahnya. Suasana yang tadinya penuh dengan aura kemenangan bagi sang pengantin kini berubah menjadi arena penghakiman yang sangat memuaskan bagi jiwaku yang sudah lama dahaga akan keadilan. Aku menatap ke arah kamera ponsel yang menyorotku, memberikan senyuman paling manis namun mematikan, menyadari bahwa hari ini bukan hanya pernikahan mereka yang berakhir, tapi seluruh martabat Mas Randy telah hancur berkeping-keping. Foto pernikahan kami yang tampak sederhana dengan latar belakang dinding kayu desa kini berpindah tangan ke ibu mertua baru Mas Randy, dan aku bisa melihat bagaimana tangannya yang dipenuhi cincin berlian itu mulai gemetar hebat. Ruangan yang tadinya bising oleh bisikan tamu kini benar-benar senyap, seolah-olah semua orang sedang menahan napas menyaksikan keruntuhan harga diri sebuah keluarga terpandang di ibu kota. Mas Randy hanya mampu menunduk, matanya menatap lantai pelaminan yang dilapisi karpet merah mahal, tak berani sedikit pun melirik ke arahku atau ke arah pengantin barunya yang mulai menangis histeris.
Aku berdiri dengan tenang, menikmati setiap detik kehancurannya, merasakan beban yang selama setahun ini menghimpit pundakku perlahan-lahan mulai terangkat. Siska, yang tadi tampak begitu sombong dengan kebaya penuh paetnya, kini merampas foto itu dari ibunya dan menatapnya dengan pandangan tidak percaya sekaligus jijik. "Mas, katakan padaku kalau ini semua bohong. Katakan kalau wanita desa ini cuma orang gila yang mau memeras kita." Teriaknya sambil mengguncang-guncang bahu Mas Randy dengan kasar hingga roncean melati di rambutnya berjatuhan. Namun, pria yang biasanya pandai bersilat lidah itu tetap membisu, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya, memberikan jawaban paling jujur yang menghancurkan seluruh impian Siska dalam sekejap. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kemenangan, menyadari bahwa kecantikanku yang tetap terjaga jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada makian apapun. "Dia tidak bohong, Siska. Dia hanya lupa memberitahumu kalau dia masih punya istri sah dan seorang putra yang sedang menunggunya pulang untuk membelikan susu," ucapku dengan suara yang lantang dan jelas, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Kata-kataku seperti sembilu yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya, memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan dari para tamu undangan yang kini terang-terangan menghujat Mas Randy. Beberapa kerabat dari pihak Siska mulai beranjak dari kursi mereka, mendekat ke arah pelaminan dengan wajah penuh amarah, karena merasa keluarga mereka telah ditipu mentah-mentah oleh pria yang mereka anggap menantu ideal. Suasana yang tadinya sakral kini berubah menjadi kekacauan total yang tak mungkin bisa diperbaiki lagi oleh permintaan maaf sedalam apapun. Ayah Siska, seorang pria berwibawa dengan setelan jas hitam, melangkah maju dan menarik kerah baju Mas Randy hingga pria itu terhuyung ke depan, hampir jatuh dari panggung pelaminan. "Berani-beraninya kamu menipu keluarga saya. Kamu bilang kamu yatim piatu dan tidak pernah menikah." Bentaknya dengan suara menggelegar yang membuat nyali Mas Randy semakin menciut hingga ia terlihat begitu kecil dan hina. Di saat itulah, aku menyadari betapa rendahnya cara Mas Randy mendapatkan kehidupan mewahnya, yaitu dengan mengubur hidup-hidup keberadaanku dan anaknya seolah-olah kami adalah sampah yang memalukan. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun melihatnya dipermalukan seperti itu, justru aku merasa ini adalah balasan yang setimpal untuk setiap malam yang kulewati dengan tangisan. "Maafkan saya, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya," cicit Mas Randy dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun penjelasannya segera dipotong oleh tamparan keras dari ayah Siska yang mendarat tepat di pipinya. Suara tamparan itu begitu nyaring, membuat semua orang tersentak, dan untuk pertama kalinya aku melihat Mas Randy yang gagah itu menangis tersedu-sedu karena rasa malu yang luar biasa. Siska pun jatuh terduduk di lantai pelaminan, menutupi wajahnya yang berantakan karena air mata yang merusak riasannya, meratapi nasibnya yang kini menjadi bahan gunjingan seantero Jakarta. Di tengah kekacauan itu, aku tetap berdiri tegak, memperlihatkan siluet tubuhku yang tegap dan wajahku yang tetap mempesona meski dikelilingi oleh drama yang memuakkan. Aku berjalan mendekati Mas Randy yang kini bersimpuh di kaki mertuanya. Lalu aku berjongkok di hadapannya agar matanya yang sembab terpaksa menatap mataku yang jernih tanpa dosa. 1 tahun, Mas. 1 tahun aku menunggu kabarmu sambil menahan lapar agar anak kita bisa makan, sementara kamu malah asyik membiayai pesta mewah ini dengan hasil menipu orang lain, bisikku tepat di telinganya. Napasnya tersengal-sengal, ia mencoba memegang ujung bajuku untuk meminta belas kasihan, namun dengan dingin aku menarik diri dan berdiri kembali dengan penuh martabat. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hatiku, yang ada hanyalah tekad untuk mengambil kembali hak anakku dan pergi dari kehidupan pria busuk ini selamanya. Cukup. Keamanan, bawa pria penipu ini keluar dari sini sekarang juga. Perintah ayah Siska kepada para petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga di pinggir ruangan.
Tanpa membuang waktu, dua orang pria berbadan besar menyeret Mas Randy turun dari pelaminan layaknya seorang kriminal yang tertangkap basah, mengabaikan rintihannya yang memohon untuk diberikan kesempatan bicara. Para tamu undangan memberikan jalan sambil melontarkan kata-kata hinaan, bahkan ada yang dengan sengaja menyiramkan air ke wajahnya, sebagai bentuk kekesalan mereka atas penipuan yang terjadi. Aku memperhatikan prosesi pembuangan itu dengan perasaan lega yang tak terkira, seolah-olah seluruh luka yang selama ini kutanggung telah sembuh dalam sekejap mata. Kini tinggal aku, Siska, dan keluarganya yang tersisa di atas panggung yang sudah berantakan dengan dekorasi bunga yang terinjak-injak dan gelas-gelas pecah. Ibu Siska menatapku dengan kebencian, namun ia tidak bisa berkata apa-apa karena ia tahu bahwa akulah pemegang kebenaran yang sesungguhnya dalam kekacauan ini. Aku menghampiri Siska yang masih terisak, lalu dengan lembut aku meletakkan tangan di bahunya, bukan untuk menghina, melainkan untuk memberikan peringatan dari sesama wanita. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas air mata wanita lain, Siska. Karena jika Tuhan sudah berkehendak, kebahagiaan itu akan runtuh secepat hembusan napas, ucapku pelan namun sangat tajam menghujam jiwanya. Aku membalikkan badan dan mulai melangkah turun dari pelaminan, melewati kerumunan orang yang kini menatapku dengan penuh kekaguman dan rasa hormat atas keberanianku. Aku bisa merasakan tatapan para pria yang terpesona melihat bagaimana hijab dan pakaianku tetap tampak sempurna meski aku baru saja melewati badai emosi yang hebat. Kecantikanku yang alami dan bentuk tubuhku yang tetap terjaga menjadi bukti bahwa penderitaan tidak mampu menghancurkan harga diri seorang wanita jika ia memiliki kekuatan batin. Aku tidak lagi merasa sebagai istri desa yang terbuang, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah berhasil memenangkan pertempurannya sendiri di medan yang paling kejam sekalipun. Saat aku sampai di pintu keluar gedung, aku sempat menoleh sekali lagi ke belakang, menatap kemewahan yang kini terasa hambar dan menjijikkan bagi indera penglihatanku. Aku tahu bahwa di luar sana, wartawan dan kamera ponsel sudah menungguku untuk mencari tahu lebih lanjut tentang drama yang baru saja terjadi, namun aku sudah siap menghadapi semuanya. Dengan langkah yang pasti dan kepala yang tegak, aku keluar menuju udara malam Jakarta yang dingin, menyadari bahwa esok pagi, dunia akan mengenal namaku sebagai wanita yang tak bisa diremehkan. Kita pulang, Nak. Ayahmu sudah mati di hati ibu, dan kita akan memulai hidup baru yang jauh lebih indah dari ini, bisikku pada diriku sendiri sambil tersenyum ke arah langit. Cahaya lampu kilat kamera langsung menyambutku begitu aku melangkahkan kaki keluar dari pintu lobi hotel yang megah itu, membutakan pandanganku sejenak. Berita tentang keributan di dalam gedung rupanya menyebar lebih cepat dari api yang tertiup angin kencang, memancing para pemburu berita dan pembuat konten untuk berkumpul demi mendapatkan gambar perdana sang istri sah. Aku tidak menunduk atau mencoba bersembunyi di balik telapak tangan. Sebaliknya, aku berjalan dengan tenang dan anggun, membiarkan mereka mengabadikan setiap inci penampilanku yang tetap terlihat berkelas. Di balik hijab yang membingkai wajahku yang manis namun dingin, aku tahu bahwa malam ini adalah awal dari babak baru yang tidak akan pernah Mas Randy bayangkan sebelumnya. Beberapa wartawan mencoba menyodorkan mikrofon ke arahku, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai status pernikahanku dan alasan di balik keberanianku merusak acara tersebut. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam hingga dadaku yang proporsional membusung tegas, memberikan kesan bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diintimidasi oleh tekanan media. Saya tidak merusak apapun, saya hanya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya dan anak saya, jawabku singkat dengan nada suara yang rendah namun berwibawa. Jawaban itu membuat suasana semakin riuh. Namun aku segera melanjutkan langkah menuju taksi yang sudah menunggu, meninggalkan kerumunan yang masih haus akan detail cerita pahitku.
Di dalam taksi yang membawaku menjauh dari hiruk-pikuk hotel, aku segera membuka ponsel dan mendapati bahwa namaku serta rekaman video di dalam ballroom tadi sudah menjadi tren nomor 1 di berbagai platform sosial media. Komentar-komentar netizen mulai membanjiri kolom unggahan, sebagian besar menghujat kekejaman Mas Randy dan banyak pula yang memuji penampilanku yang disebut-sebut sebagai istri sah paling glow up. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggap orang desa oleh keluarga Siska bisa tampil dengan gaya yang begitu fashionable dan memiliki bentuk tubuh body goals yang mempesona. Pujian itu tidak membuatku besar kepala, justru menjadi pengingat bahwa penampilanku adalah senjata untuk menunjukkan bahwa aku tidak hancur meski telah ditinggalkan. Aku kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk, antara puas karena telah membalaskan dendam dan rasa perih yang masih tersisa saat mengingat bagaimana Mas Randy diseret seperti sampah. Di kamar yang sepi, aku melepas sepatu hak tinggiku dan menatap bayanganku di cermin besar, menyentuh permukaan hijab yang masih rapi tanpa celah. Aku menyadari bahwa kecantikan yang kumiliki sekarang adalah hasil dari kerja keras dan ketahananku menjaga diri di tengah tekanan hidup yang sangat berat di pelosok. Meski pakaianku pas di tubuh dan menunjukkan lekuk yang indah, tak sekalipun aku merasa kehilangan kehormatan, karena kekuatan seorang wanita bukan terletak pada apa yang ia perlihatkan, melainkan pada harga diri yang ia pertahankan. Ponselku terus bergetar tanpa henti, ribuan pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, termasuk beberapa tawaran dari stasiun televisi yang ingin mewawancaraiku secara eksklusif. Namun, di antara tumpukan pesan itu, ada satu nama yang membuat jantungku berdegup kencang, Mas Randy. Ia mengirimkan puluhan pesan singkat berisi permohonan maaf, alasan-alasan klise tentang hilaf, hingga ancaman bahwa aku telah menghancurkan karirnya yang baru saja ia rintis. Aku hanya membaca pesan-pesan itu dengan senyum getir, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk membalas, karena bagiku kata-katanya tak lebih dari sekadar sampah yang tak layak untuk disimpan. Maya, tolong angkat teleponku. Siska mengusirku, keluarganya menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Bunyi salah satu pesan terakhirnya yang penuh keputusasaan. Aku bisa membayangkan betapa menyedihkannya ia sekarang, mungkin terluntur-lantur di pinggir jalan dengan jas mewahnya yang kini sudah kotor dan bau air siraman tamu. Pria yang dulu kupuja karena keberaniannya merantau ternyata hanyalah seorang pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik ketiak orang kaya. Kepuasanku terasa semakin lengkap saat menyadari bahwa kini ia sedang merasakan posisi yang kurasakan setahun lalu, sendirian, tanpa kabar, dan tanpa harapan. Esok paginya, aku memutuskan untuk menemui seorang pengacara kenalan lama yang sukses di Jakarta guna mengurus gugatan cerai sekaligus tuntutan nafkah bagi anakku yang selama ini ia abaikan. Aku datang ke kantornya dengan setelan pakaian formal yang berbeda, tetap dengan gaya yang menonjolkan sisi manis dan imut namun tetap terlihat sangat profesional. Hijab pashmina berwarna cerah kini membungkus kepalaku, memberikan kesan bahwa aku sudah siap menyambut masa depan yang lebih terang tanpa bayang-bayang masa lalu. Pengacara itu tertegun melihat transformasiku. Ia hampir tidak mengenali Maya yang dulu ia kenal sebagai gadis lugu dari kampung yang hanya tahu soal ladang dan cinta buta. Kamu sudah berubah banyak, Maya. Jika Randy melihatmu sekarang, dia pasti akan menyesal setengah mati telah menyia-nyiakan wanita sepertimu, ujar sang pengacara sambil memberikan dokumen-dokumen yang perlu kutandatangani. Aku hanya tersenyum tenang, menyadari bahwa penyesalan Mas Randy bukanlah tujuanku yang utama, melainkan kemandirianku dan kebahagiaan anakku kelak. Kami berdiskusi cukup lama mengenai strategi hukum untuk memastikan Mas Randy tidak bisa melarikan diri lagi dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.
Aku ingin dia membayar setiap tetes air mata dan setiap rasa lapar yang dialami anak kami dengan cara yang paling sah secara hukum. Kabar mengenai gugatan ceraiku kembali meledak di media, membuat posisiku semakin kuat di mata publik sebagai korban yang berani mengambil tindakan tegas. Banyak kaum wanita yang memberikan dukungan moral padaku, menjadikan kisahku sebagai inspirasi bagi mereka yang mungkin mengalami nasib yang sama namun belum memiliki keberanian untuk bangkit. Aku mulai menyadari bahwa kehadiranku di Jakarta bukan sekadar untuk menghancurkan pernikahan Mas Randy, melainkan untuk memberikan pesan pada dunia bahwa wanita berhijab bisa tetap cantik, berdaya, dan mematikan jika disakiti. Popularitasku yang mendadak ini mulai membuka peluang-peluang baru yang tak pernah kubayangkan, dari tawaran kerja hingga menjadi pembicara untuk pemberdayaan perempuan. Sore itu, aku duduk di sebuah kafe terbuka di tengah kota Jakarta, menikmati secangkir kopi sambil melihat hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Aku merasa begitu merdeka, seolah belenggu yang mengikat kakiku selama setahun ini telah putus dan membiarkanku terbang setinggi yang aku mau. Di balik wajahku yang tampak manis dan tubuh yang menarik perhatian setiap mata yang lewat, tersimpan kekuatan baja yang telah ditempa oleh pengkhianatan yang sangat perih. Aku tahu jalan di depanku masih panjang, namun aku tidak lagi merasa takut, karena sekarang aku tahu bahwa senjata terhebatku bukanlah air mata, melainkan kecantikan dan kecerdasan yang kupakai dengan tepat. Baru saja aku meletakkan cangkir kopi di atas meja, sosok yang sangat kukenali muncul dari balik pilar kafe dengan penampilan yang sangat kontras dengan pemandangan mewah di sekitarnya. Mas Randy berdiri di sana dengan kemeja yang kusut, rambut yang tak lagi klimis, dan lingkaran hitam yang menggelayut jelas di bawah matanya yang sayu. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang ia tunjukkan di pelaminan kemarin, yang tersisa hanyalah bayangan seorang pria pecundang yang baru saja kehilangan segalanya dalam semalam. Aku tetap tenang di kursiku, menyesap kembali kopi pahitku tanpa memberikan gestur undangan sedikit pun, membiarkan dia merasa canggung di bawah sorotan mata pengunjung kafe yang mulai mengenalinya. Dengan langkah ragu, ia mendekat dan mencoba duduk di kursi di hadapanku, namun segera kuhentikan dengan isyarat tangan yang dingin dan tegas. Aku tidak ingat pernah mengizinkanmu duduk di mejaku, Mas, ucapku datar, membuat ia terpaku di tempatnya berdiri seperti seorang pelayan yang sedang ditegur majikannya. Ia menelan ludah, wajahnya memerah karena malu, apalagi beberapa orang di meja sebelah mulai berbisik-bisik sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah kami. Di bawah sinar matahari sore yang menembus kanopi kafe, wajahku yang segar dan riasan yang flawless membuatnya semakin terlihat seperti debu yang tak berharga di mataku. Maya, tolong dengarkan aku sebentar saja. Aku tahu aku salah, aku hilaf karena silau dengan janji-janji manis keluarga Siska, rintihnya dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mencari belas kasihan di mataku. Ia mulai bercerita tentang bagaimana Siska dan keluarganya mencabut semua fasilitas, mengusirnya dari apartemen, dan melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan identitas. Aku mendengarkan setiap keluh kesahnya seolah sedang mendengarkan laporan cuaca yang membosankan, tanpa ada setitik pun rasa iba yang muncul di dalam sanubariku. Bagiku, penderitaannya sekarang hanyalah cicilan kecil dari hutang rasa sakit yang harus ia bayar kepadaku dan anak kami di desa. Mas Randy mencoba meraih tanganku di atas meja, namun dengan gerakan cepat aku menarik tanganku menjauh, seolah-olah kulitnya mengandung racun yang mematikan. Aku menatapnya tajam, memperlihatkan sorot mata yang tak lagi mengandung cinta, melainkan hanya kebencian yang sudah mengkristal menjadi kekuatan. Hilaf itu satu kali, Mas. Tapi menghilang setahun tanpa kabar sambil merencanakan pernikahan mewah itu namanya jahat, balasku dengan penekanan pada setiap kata yang kuucapkan. Aku menyadari bahwa di balik hijabku yang tertata cantik ini,
Aku telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih keras kepala dan tidak mudah luluh oleh air mata buaya pria seperti dia. Ia mulai bersimpuh di samping mejaku, tidak peduli lagi dengan harga dirinya yang sudah hancur lebur di depan umum, demi memohon agar aku mencabut gugatan cerai dan tuntutan hukumku. Aku akan pulang ke desa, Maya. Kita mulai lagi dari awal. Aku akan bekerja keras di ladang seperti dulu, asal kamu mau memaafkanku, ucapnya penuh harap dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hampir saja tertawa mendengar tawaran konyolnya itu, membayangkan bagaimana mungkin aku bisa kembali ke masa lalu setelah ia menginjak-injak harga diriku sedemikian rupa. Keinginannya untuk kembali hanyalah karena ia sudah tidak punya tempat bernaung, bukan karena ia benar-benar mencintaiku atau merindukan anaknya. Aku berdiri dari kursi, memperbaiki letak pakaianku yang fit body, sehingga memperlihatkan postur tubuhku yang tegak dan berwibawa di depan pria yang sedang berlutut itu. Kamu mau pulang ke desa? Desa mana, Mas? Desa yang kamu sebut tempat kumuh di depan mertua barumu itu? Tanyaku dengan nada sarkasme yang sangat tajam. Aku teringat bagaimana ia menghina latar belakang kami demi terlihat seperti pria kota yang berkelas di mata Siska, dan sekarang ia ingin kembali ke sana seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Penampilanku yang sangat terawat dan modis saat ini seolah menjadi tamparan keras baginya, membuktikan bahwa aku bisa bertahan hidup dan bahkan jauh lebih sukses tanpanya. Sudah terlambat, Mas. Surat cerai itu akan segera sampai di tanganmu, dan jangan harap aku akan memberikan akses untukmu menemui anak kita sebelum kamu melunasi semua nafkah yang kamu telantarkan, tegasku dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar. Aku melihat Mas Randy tertunduk lesu, air matanya jatuh membasahi lantai kafe, namun hatiku tetap sekeras batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak. Tidak ada lagi Maya yang lemah, yang bisa dirayu dengan kata-kata manis. Kini yang berdiri di depannya adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya dari ayah yang tidak bertanggung jawab. Aku mengambil tas tanganku yang elegan, lalu merogoh selembar uang 100.000 dan meletakkannya di atas meja sebagai bayaran kopi yang bahkan belum habis kuminum. Ini untuk bayar kopiku. Aku tidak ingin berhutang apapun padamu, bahkan untuk sekadar sisa waktu bicaramu yang memuakkan ini, ucapku sambil melangkah pergi meninggalkannya yang masih bersimpuh lemas. Setiap langkahku terasa ringan, dan aku merasa setiap pasang mata di kafe itu memberikan dukungan kepadaku atas sikap tegas yang kuambil. Di balik hijab yang melambai tertiup angin sore, aku tersenyum puas karena telah berhasil membalikkan keadaan dengan cara yang paling terhormat. Saat aku berjalan menuju area parkir, aku melihat di layar besar sebuah gedung perkantoran, berita tentang drama pernikahan Mas Randy masih menjadi topik utama yang dibicarakan. Wajahku yang cantik dan terlihat imut di video viral kemarin kini bersanding dengan kutipan-kutipan tentang kekuatan wanita yang mandiri. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Mas Randy justru menjadi batu loncatan bagiku untuk dikenal luas dan mendapatkan peluang-peluang baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kecantikan fisik yang kumiliki memang anugerah, namun kecerdasan untuk memanfaatkan keadaan adalah kunci kemenanganku yang sesungguhnya di kota yang kejam ini. Aku masuk ke dalam mobil jemputan dengan perasaan yang sangat lega, seolah-olah satu beban besar telah lepas dari dadaku setelah melihat langsung kehancuran Mas Randy. Aku segera menghubungi ibuku di desa melalui panggilan video, melihat wajah anakku yang menggemaskan sedang bermain dengan ceria di teras rumah. Tunggu ibu pulang ya sayang. Ibu sudah menyelesaikan semuanya, dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita, bisikku pada layar ponsel dengan air mata bahagia yang akhirnya mengalir. Perjalanan ini memang penuh luka, namun aku pulang sebagai pemenang yang membawa harga diri dan masa depan yang jauh lebih cerah untuk keluargaku.
Perjalanan pulang ke penginapan sore itu terasa lebih tenang, meskipun bayang-bayang wajah Mas Randy yang memelas masih sesekali melintas di benakku sebagai pengingat akan masa lalu yang kelam. Di dalam mobil, aku terus menatap layar ponselku, melihat bagaimana dukungan netizen semakin menggila, bahkan beberapa jenama pakaian muslimah mulai mengirimkan pesan pribadi untuk mengajakku bekerja sama. Aku menyadari bahwa penampilanku yang mereka sebut body goals dan wajah baby face di balik hijab ini telah menjadi daya tarik tersendiri yang bisa kubah menjadi pundi-pundi rupiah demi masa depan anakku. Tidak ada waktu untuk meratapi pria yang sudah membuangku. Sekarang adalah waktunya untuk membangun kerajaan kecilku sendiri di atas puing-puing pengkhianatannya. Sesampainya di kamar, aku segera melepas pashmina silku dan membiarkan rambutku tergerai sejenak, menatap pantulan diriku di cermin dengan saksama. Kulitku yang putih bersih dan bentuk tubuh yang tetap kencang meski sudah memiliki satu anak adalah hasil dari disiplin diriku yang selama ini kulakukan secara diam-diam di desa, seolah alam bawah sadarku sudah menyiapkan diri untuk hari ini. Aku mengenakan daster satin yang nyaman namun tetap memperlihatkan lekuk bahuku yang indah, merasakan tekstur kain yang lembut di kulitku yang selama ini hanya terbiasa dengan kain katun kasar. Di saat-saat sunyi seperti inilah, aku sering bertanya-tanya, apakah Mas Randy pernah sedetik pun merasa menyesal karena telah meninggalkan kecantikan sedalam ini demi wanita yang hanya mencintai hartanya? Malam semakin larut ketika sebuah ketukan di pintu kamar mengejutkanku, membuatku segera menyambar hijab instan untuk menutupi kepalaku sebelum membukanya dengan waspada. Di depan pintu, berdiri seorang asisten dari kantor pengacara kenalanku, membawa sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting yang harus segera aku pelajari sebelum sidang pertama dimulai. Ia menatapku dengan pandangan kagum, mungkin tak menyangka bahwa wanita yang sedang diperbincangkan satu negara ini terlihat jauh lebih manis dan mempesona secara langsung. Aku menerima map itu dengan senyuman ramah, lalu segera menutup pintu kembali, ingin segera menuntaskan segala urusan hukum yang masih mengikatku dengan pria berhati busuk itu. Aku duduk di tepi tempat tidur, membuka lembar demi lembar dokumen yang merinci aset-aset yang selama ini disembunyikan Mas Randy dari pengetahuanku selama ia merantau di Jakarta. Ternyata, ia memiliki sebuah tabungan rahasia yang jumlahnya cukup fantastis, yang sengaja ia kumpulkan untuk membangun hidup baru bersama Siska tanpa memedulikan kebutuhan dasarku di desa. Rasa mual kembali muncul di ulu hatiku, membayangkan betapa teganya ia membiarkan anak kandungnya sendiri kekurangan gizi sementara ia menumpuk harta untuk wanita lain. Kemarahanku kembali membara, namun kali ini lebih terkendali, fokus pada tujuan utama untuk menyita semua aset itu sebagai hak asuh dan nafkah yang tertunda. Sambil mempelajari dokumen, aku mulai merencanakan strategi konten untuk akun sosial mediaku yang jumlah pengikutnya melonjak drastis hanya dalam hitungan jam. Aku memutuskan untuk tidak mengumbar kesedihan, melainkan membagikan tips kecantikan dan gaya hidup sehat bagi para ibu muda, agar tetap tampil menawan meski sedang menghadapi ujian hidup. Foto-fotoku yang mengenakan pakaian yang fit body namun tetap santun akan menjadi bukti nyata bahwa seorang wanita berhijab bisa tetap modis dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Aku ingin menunjukkan pada Mas Randy dan seluruh dunia bahwa aku tidak butuh belas kasihan, melainkan aku adalah inspirasi bagi kebangkitan setiap wanita yang terzalimi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponselku, memperlihatkan unggahan terbaru dari akun Siska yang kini dipenuhi oleh komentar pedas dari para netizen. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia adalah korban penipuan Mas Randy juga, namun publik tampaknya tidak semudah itu percaya pada air mata palsunya. Aku melihat fotonya yang tampak kuyu tanpa riasan tebal, sangat kontras dengan kecantikan yang ia pamerkan di pelaminan kemarin, dan aku merasa sedikit puas melihat hukum tabur tuai bekerja begitu cepat.
Namun, aku segera menutup aplikasi itu, menyadari bahwa menghabiskan waktu untuk melihat penderitaan orang lain hanya akan mengotori hatiku yang sedang kucoba bersihkan. Aku merebahkan tubuhku di kasur yang empuk, memeluk guling dengan perasaan yang jauh lebih ringan dibandingkan malam-malam sebelumnya saat aku masih menanti kabar yang tak kunjung datang. Pikiranku melayang pada anakku di desa, membayangkan tawanya yang renyah dan pipinya yang gembul, yang selalu menjadi sumber kekuatanku di saat aku merasa ingin menyerah. Besok adalah hari besar, hari di mana aku akan memberikan pernyataan resmi di depan media untuk membersihkan namaku sepenuhnya dari segala fitnah yang mungkin muncul. Aku harus tampil sempurna, memastikan setiap kata yang keluar dari bibirku adalah peluru yang tepat sasaran untuk menghancurkan sisa-sisa reputasi pria yang telah mengkhianatiku. Pagi harinya, aku bangun dengan semangat yang baru, segera melakukan rutinitas perawatan wajah yang selama ini menjadi rahasia kecantikan kulitku yang tetap glowing. Aku memilih pakaian yang sedikit lebih berani namun tetap dalam batas kesopanan, sebuah tunik modern yang menonjolkan pinggangku yang ramping dipadukan dengan celana palazzo yang elegan. Hijab pashmina dengan warna yang lembut membingkai wajahku yang manis, memberikan kesan wanita cerdas yang siap menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Saat aku bercermin, aku melihat sosok wanita yang sangat berbeda dengan Maya setahun lalu. Kini yang ada adalah seorang petarung yang siap mengambil kembali kebahagiaannya yang sempat dicuri. Di lobi hotel, para wartawan sudah kembali berkumpul, namun kali ini suasana lebih tertib karena aku sudah mengatur konferensi pers kecil dengan bantuan tim pengacaraku. Aku berjalan melewati mereka dengan langkah yang mantap, memberikan senyuman manis yang membuat beberapa fotografer berebut mendapatkan sudut terbaik untuk memotretku. Aku duduk di depan mikrofon, menatap lurus ke arah kamera dengan tatapan yang tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan oleh siapapun. Suasana seketika hening saat aku mulai membuka suara, menyampaikan fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat oleh kebohongan demi kebohongan yang dibangun oleh Mas Randy. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban yang meminta simpati, tapi sebagai saksi atas sebuah kebohongan besar yang harus diakhiri hari ini juga, ucapku dengan suara yang jernih dan tegas. Setiap kalimat yang kusampaikan didukung oleh bukti-bukti dokumen yang sah, membuat tak ada satupun orang di ruangan itu yang bisa meragukan kebenaran ceritaku. Aku bisa merasakan bagaimana energi di ruangan itu berpihak kepadaku, memberikan kekuatan tambahan untuk terus berbicara hingga semua unek-unek di dadaku tuntas tersampaikan. Di akhir pernyataan, aku memberikan senyuman paling mempesona, menyadari bahwa mulai hari ini, namaku tidak akan lagi dikaitkan dengan kegagalan, melainkan dengan keberanian yang tak terbatas. Usai konferensi pers itu, namaku tidak lagi hanya menjadi bahan gunjingan, melainkan simbol kekuatan bagi banyak wanita di luar sana yang merasa senasib denganku. Aku melangkah keluar ruangan dengan pengawalan ketat, merasakan hembusan angin Jakarta yang kini terasa begitu bersahabat, seolah merayakan kebebasan yang baru saja kuraih dengan tangan sendiri. Pakaian tunik modern yang kukenakan, yang dengan sempurna memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga, menjadi sorotan utama di berbagai portal berita gaya hidup. Aku bukan lagi istri desa yang bisa diremehkan. Kini aku adalah wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, siap menjemput masa depan yang sudah lama tertunda karena cinta yang salah alamat. Di dalam mobil, pengacaraku tersenyum bangga sambil menunjukkan layar tabletnya yang berisi grafik popularitas namaku yang terus melonjak tajam melampaui para selebritas papan atas. Ia memberitahuku bahwa ada sebuah agensi besar yang ingin mengontrakku sebagai model utama untuk lini pakaian muslimah eksklusif mereka yang akan segera diluncurkan. Aku sempat tertegun sejenak, tak menyangka bahwa kecantikan dan bentuk tubuh body goals yang selama ini kupelihara hanya untuk Mas Randy, justru menjadi jalan pembuka rezeki yang tak terduga.
Dengan anggun, aku menerima tawaran tersebut, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memberikan kehidupan yang lebih dari layak bagi putra kecilku yang kutinggalkan di kampung. Sore itu, aku menyempatkan diri untuk berbelanja beberapa pakaian bermerek di sebuah mall mewah, sekadar untuk memanjakan diri setelah setahun penuh hidup dalam penghematan yang menyiksa. Saat aku memasuki butik-butik kelas atas, para pelayan menyambutku dengan sangat hormat, mungkin karena mereka mengenali wajahku yang kini menghiasi layar televisi di setiap sudut kota. Aku mencoba sebuah gaun panjang berbahan sutra yang mengikuti lekuk tubuh dengan sangat elegan, dan saat aku melihat pantulanku di cermin besar, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku yang manis dan imut kini dibalut dengan aura kemewahan yang sangat alami, membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap memikat tanpa harus mengumbar aurat secara berlebihan. Namun, di tengah kegembiraanku, sebuah panggilan telepon masuk dari nomor rumah ibuku di desa, membawa kabar yang membuat dadaku kembali berdenyut perih. Ibu menceritakan bahwa Mas Randy nekat pulang ke desa dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di depan rumah, menuntut agar ia diizinkan membawa pergi anak kami. Ia berteriak-teriak mengatakan bahwa aku adalah wanita jahat yang telah menghancurkan hidupnya di kota, tanpa rasa malu sedikit pun pada tetangga yang menonton. Amarahku seketika mendidih. Beraninya pria itu mengusik kedamaian keluargaku setelah semua pengkhianatan yang ia lakukan dengan sangat sadar dan terencana selama 1 tahun penuh. Ibu jangan takut, kunci pintu rapat-rapat, aku sudah mengirimkan tim keamanan untuk berjaga di sana sekarang juga, ucapku dengan suara bergetar karena menahan emosi yang meluap. Aku segera menghubungi pihak kepolisian setempat dan meminta bantuan hukum agar Mas Randy segera diamankan sebelum ia melakukan tindakan nekat yang bisa membahayakan anakku. Aku menyadari bahwa pria itu kini sudah kehilangan akal sehatnya karena terdesak oleh kemiskinan dan rasa malu yang luar biasa setelah diusir oleh keluarga Siska. Tidak akan kubiarkan ia menyentuh anakku seujung kuku pun, apalagi setelah ia dengan teganya melupakan eksistensi darah dagingnya sendiri demi mengejar harta wanita lain. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan Mas Randy yang mencoba menyakiti anakku terus menghantui pikiranku, hingga membuatku gelisah di atas tempat tidur mewah. Aku bangkit dan duduk di depan meja rias, menatap wajahku yang masih tampak cantik namun kini terlihat sedikit lelah karena beban pikiran yang kembali datang melanda. Aku mengoleskan krim malam dengan gerakan perlahan, mencoba menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya untuk memutus akses Mas Randy selamanya dari kehidupan kami. Kecantikan fisikku mungkin bisa mempesona dunia, namun kekuatan batinku adalah satu-satunya pelindung yang paling nyata bagi keselamatan keluarga kecilku yang sedang terancam di sana. Esok paginya, aku memutuskan untuk pulang ke desa lebih awal dari jadwal semula, membawa serta pengacara dan beberapa pengawal pribadi untuk menyelesaikan masalah Mas Randy secara tuntas. Perjalanan pulang ini terasa berbeda. Jika dulu aku berangkat dengan air mata dan ketidakpastian, kini aku kembali dengan harga diri yang tinggi dan kekuatan finansial yang mumpuni. Aku mengenakan setelan kasual namun tetap terlihat mahal, dengan hijab pashmina yang ditiup angin sepau-sepau saat aku turun dari mobil mewah yang membawaku ke depan rumah panggungku. Tetangga-tetangga keluar dari rumah mereka, menatapku dengan pandangan takjub seolah-olah mereka sedang melihat seorang putri yang baru saja kembali dari negeri seberang. Di depan rumah, aku melihat Mas Randy sedang terduduk lesu di pinggir jalan, bajunya sangat kusam dan wajahnya penuh dengan luka lecet, mungkin akibat diusir warga atau terjatuh saat mabuk semalam. Saat ia melihatku turun dari mobil dengan penampilan yang begitu memukau, ia mencoba berdiri dan mendekat, namun para pengawal pribadiku segera menghalangi langkahnya dengan tegas. "Maya, tolong aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, maafkan aku."
Rintihnya dengan suara parau yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku menatapnya dari balik kacamata hitamku, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun, seolah-olah pria di hadapanku ini hanyalah tumpukan sampah yang harus segera dibersihkan dari halaman rumahku. Mas, aku sudah bilang, jangan pernah menginjakkan kaki di tanah ini lagi setelah apa yang kamu lakukan pada kami, ucapku dengan nada dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku memberikan isyarat kepada pengacaraku untuk menunjukkan surat perintah larangan mendekat yang sudah ditandatangani oleh pihak berwajib agar ia tahu bahwa aku tidak main-main dengan ancamanku. Ia menangis histeris, memohon belas kasihan sambil bersujud di tanah yang berdebu, namun hatiku sudah benar-benar mati untuk segala hal yang berhubungan dengan dirinya. Warga desa yang melihat kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik, menyadari betapa drastisnya perbedaan nasib antara si istri yang disia-siakan dan si suami yang berkhianat. Aku berjalan melewati Mas Randy tanpa menoleh lagi, menuju pelukan ibuku dan anakku yang sudah menungguku di ambang pintu rumah dengan mata yang berbinar bahagia. Saat aku menggendong anakku, aku merasakan kehangatan yang tak ternilai harganya, sebuah perasaan yang jauh lebih mewah daripada segala kemegahan hotel di Jakarta kemarin. Aku berjanji dalam hati bahwa mulai hari ini, rumah ini tidak akan lagi menjadi saksi kesedihan, melainkan awal dari kejayaan baru bagi kami bertiga. Di bawah sinar matahari desa yang hangat, aku tersenyum puas, menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang melihatnya menderita, melainkan tentang melihat diriku dan anakku bahagia tanpanya. Suasana di halaman rumahku perlahan mulai mereda setelah pihak kepolisian datang dan membawa Mas Randy menjauh dari sana untuk diproses lebih lanjut atas gangguan ketertiban yang ia buat. Aku berdiri di teras rumah panggung, memeluk putra kecilku erat-erat sambil menghirup aroma khas tubuhnya yang selama setahun ini menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bernapas. Tetangga-tetangga yang dulu sempat mencibirku karena dianggap sebagai istri yang dibuang, kini datang satu persatu dengan wajah ramah yang dibuat-buat, memuji penampilanku yang mereka sebut seperti artis ibu kota. Aku hanya menanggapi mereka dengan senyuman tipis dan sopan, menyadari bahwa di dunia ini, kehormatan seringkali hanya datang saat seseorang memiliki kekuatan dan rupa yang menawan. Di dalam rumah, aku segera berganti pakaian mengenakan setelan rumah yang lebih santai namun tetap memiliki potongan yang memperlihatkan keindahan bahu dan pinggangku yang ramping. Meski berada di desa, aku tidak ingin kembali ke kebiasaan lamaku yang memakai daster kusam. Aku ingin tetap tampil segar dan cantik sebagai bentuk penghargaan terhadap diriku sendiri yang telah berjuang keras. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, tak henti-hentinya mengucap syukur melihat putrinya kini kembali dengan binar mata yang penuh kepercayaan diri. Aku membantu ibu menyiapkan makan siang sederhana, namun kini dengan bahan-bahan terbaik yang sempat kubeli dalam perjalanan pulang, menciptakan aroma masakan yang memenuhi ruangan kayu ini dengan kehangatan baru. Sambil menyuapi anakku, aku membuka laptop dan mulai mengecek draft kontrak dari agensi model yang kemarin sempat tertunda pembahasannya karena urusan darurat di desa. Mereka menawarkan nilai kontrak yang sangat besar, cukup untuk membangun kembali rumah ini menjadi hunian yang modern dan sangat nyaman bagi ibu serta anakku. Aku juga melihat bahwa video penjelasanku saat konferensi pers telah ditonton jutaan kali, menjadikanku ikon wanita tangguh yang tidak membiarkan harga dirinya diinjak-injak oleh pengkhianatan. Penampilanku yang berhijab namun tetap modis dan memiliki postur body goals ternyata memberikan standar kecantikan baru yang banyak dikagumi oleh para pengikutku di media sosial. Malam harinya, saat desa mulai sunyi dan hanya terdengar suara jangkrik, aku duduk di kursi goyang peninggalan almarhum Bapak sambil merenungi segala kejadian yang begitu cepat berlalu. Aku teringat masa-masa awal Mas Randy pergi, ketika aku sering tidak tidur hanya untuk menunggu dering ponsel yang tak kunjung berbunyi hingga fajar menyingsing.
Kini, keadaan telah berbalik 180 derajat. Akulah yang kini dicari-cari, sementara ia berada di balik jeruji besi sementara karena ulahnya sendiri yang memalukan. Rasa sakit itu memang belum sembuh total, namun setiap kali aku melihat pantulan diriku yang jauh lebih cantik dan kuat di cermin, rasa sakit itu berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Keesokan paginya, aku mengundang beberapa tukang bangunan dan arsitek lokal untuk mulai merencanakan renovasi total rumah panggung kami, tanpa menghilangkan unsur klasiknya yang bersejarah. Aku ingin membuatkan kamar bermain yang luas untuk anakku dan dapur modern yang canggih untuk ibu agar beliau tidak perlu lagi kelelahan saat memasak. Para pekerja itu tampak sangat antusias, apalagi saat melihatku yang turun langsung memantau proyek dengan pakaian yang stylish namun tetap fungsional. Wajahku yang imut dan ceria saat berdiskusi dengan mereka memberikan energi positif, membuat suasana kerja menjadi sangat menyenangkan dan penuh semangat. Namun, ketenangan itu terusik kembali saat pengacaraku memberitahu bahwa keluarga Siska di Jakarta mencoba menghubungiku untuk meminta bantuan agar aku mau menjadi saksi dalam kasus penipuan Mas Randy. Ternyata, Mas Randy juga menggunakan namaku secara ilegal untuk meminjam uang pada beberapa kolega bisnis keluarga Siska, menambah daftar panjang kejahatan yang ia lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesak yang sempat muncul kembali di dada, namun segera kutepis dengan logika yang dingin dan jernih. Aku setuju untuk membantu mereka, bukan karena aku peduli pada Siska, melainkan karena aku ingin memastikan Mas Randy mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta selama beberapa hari untuk menyelesaikan urusan kesaksian tersebut, sekaligus mulai melakukan sesi pemotretan perdana dengan agensi model. Aku berpamitan pada ibu dan anakku dengan janji akan segera kembali membawa kabar baik dan kehidupan yang jauh lebih stabil untuk kami semua. Kali ini, aku pergi dengan pengawalan yang lebih ketat, mengendarai mobil yang nyaman, dan mengenakan hijab pashmina berwarna cerah yang melambangkan optimisme baruku. Di sepanjang jalan, aku melihat sawah-sawah yang menghijau, menyadari bahwa meski asalku dari sini, aku tidak akan pernah membiarkan mentalku terkungkung dalam keterbatasan lagi. Sesampainya di Jakarta, aku langsung menuju kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan mengenai aliran dana yang sempat masuk ke rekening lama kami yang ternyata disalahgunakan oleh Mas Randy. Di sana, aku sempat berpapasan dengan Siska yang penampilannya kini sudah tidak secerah dulu, wajahnya tampak kuyu dan matanya sembab karena rasa malu yang belum hilang. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, mungkin ada rasa bersalah, mungkin juga ada rasa iri melihat aku yang justru tampak semakin bersinar setelah badai besar itu. Aku hanya mengangguk kecil sebagai tanda sopan santun, lalu melangkah masuk ke ruang penyidikan dengan langkah yang tegak dan penuh wibawa. Setelah urusan di kantor polisi selesai, aku langsung menuju studio foto untuk memulai pekerjaan profesional pertamaku sebagai model pakaian muslimah kelas atas. Di bawah lampu studio yang terang, aku berpose dengan sangat alami, membiarkan kamera menangkap setiap detail kecantikan wajahku dan bentuk tubuhku yang proporsional. Sang fotografer berkali-kali memuji kemampuanku dalam berekspresi, mengatakan bahwa tatapan mataku memiliki kedalaman emosi yang jarang dimiliki oleh model-model lainnya. Aku merasa sangat hidup saat berada di depan kamera, menyadari bahwa ini adalah bentuk balas dendam terbaikku, menjadi sukses dan tetap cantik di saat orang yang menyakitiku sedang berada di titik terendah hidupnya. Malam itu, aku duduk di balkon hotel, menatap gemerlap lampu Jakarta yang dulu sempat terasa sangat kejam namun kini tampak begitu menjanjikan banyak peluang. Aku membuka media sosialku dan mengunggah satu foto hasil pemotretan tadi dengan keterangan singkat, masa lalu adalah guru, masa depan adalah hadiah yang harus kita jaga dengan kecantikan hati dan raga.
Unggahan itu langsung disukai oleh ratusan ribu orang dalam hitungan menit, memperkuat posisiku sebagai sosok yang kini paling dicari dan dikagumi. Aku tersenyum pada diri sendiri, menyadari bahwa 1 tahun merantau tanpa kabar dari Mas Randy justru membawaku pada petualangan hidup yang menjadikanku sebagai ratu bagi diriku sendiri. Kesuksesan sesi pemotretanku segera berbuah manis dengan terpajangnya wajahku di papan reklame raksasa di sepanjang Jalan Protokol Jakarta, menampilkan sosok wanita berhijab yang elegan dengan siluet tubuh yang sangat proporsional. Orang-orang kini tidak lagi mengenalku sebagai istri yang tertipu, melainkan sebagai ikon baru dalam dunia fashion muslimah yang membawa pesan kemandirian. Setiap kali aku melewati jalanan ibu kota dan melihat bayanganku sendiri di baliho itu, aku teringat betapa jauhnya aku telah melangkah dari dapur desa yang pengap menuju gemerlapnya lampu panggung. Aku menyadari bahwa kecantikan wajahku yang baby face dan postur tubuh body goals ini kini menjadi aset berharga yang melindungiku dan anakku dari kemiskinan yang dulu menghantui. Di tengah puncak karir yang baru ini, aku menerima surat resmi dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan ceraiku telah dikabulkan secara fair stake karena Mas Randy masih mendekam di tahanan. Memegang surat itu membuat napas jandaku terasa begitu lega, seolah-olah rantai besi yang selama ini melilit kakiku akhirnya terlepas dan membiarkanku berlari mengejar mimpi. Tidak ada tangis sedih, yang ada hanyalah senyum kepuasan karena status hukumku kini jelas dan aku memiliki hak asuh penuh atas putra tunggal kami. Aku segera merayakan kabar ini dengan mentraktir seluruh tim agensiku makan malam di sebuah restoran mewah, di mana aku tampil memukau dengan pakaian formal yang menonjolkan keanggunan seorang wanita lajang yang berdaya. Di restoran itu, tanpa diduga, aku bertemu dengan seorang pengusaha muda sukses yang ternyata salah satu kolega yang dulu pernah ditipu oleh Mas Randy, namun ia justru tampak terpesona dengan kehadiranku. Ia mendekat dan memberikan kartu namanya dengan sangat sopan, menyatakan kekagumannya atas keberanianku membongkar kedok mantan suamiku serta transformasiku yang luar biasa. Aku menyambutnya dengan keramahan yang terukur, tetap menjaga jarak namun tetap memperlihatkan pesona wanita yang berkelas dan tidak mudah untuk didapatkan. Kejadian ini membuktikan padaku bahwa saat kita berada di level yang lebih tinggi, lingkungan yang mengelilingi kita pun akan berubah menjadi orang-orang yang jauh lebih berkualitas. Namun, kabar baik ini sedikit terusik ketika pengacaraku memberitahu bahwa Mas Randy mengirimkan sepucuk surat dari balik jeruji besi, memohon agar aku menjenguknya sekali saja sebelum ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Ia menuliskan bahwa ia menderita sakit di tahanan dan tidak memiliki siapapun yang peduli padanya, bahkan keluarganya sendiri pun malu untuk mengakuinya. Aku menatap surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar itu, teringat bagaimana dulu aku memohon-mohon kabarnya lewat ponsel yang selalu tidak aktif. Setelah berdiskusi dengan batin sendiri, aku memutuskan untuk datang. Bukan karena masih ada cinta, melainkan untuk menutup bab ini selamanya dengan melihat penderitaannya untuk terakhir kali. Hari kunjungan itu tiba, aku sengaja tampil sangat sempurna dengan pakaian terbaik yang memperlihatkan kecantikanku yang paling maksimal, sebagai bentuk hukuman visual baginya. Aku masuk ke ruang kunjungan penjara dengan langkah yang mantap, menarik perhatian para petugas dan tahanan lain yang terpana melihat sosok wanita berhijab yang begitu indah di tempat yang suram itu. Saat Mas Randy dibawa keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Ia tampak sangat kurus, rambutnya hampir habis, dan matanya cekung tanpa binar kehidupan. Ia menatapku dari balik jeruji dengan pandangan yang penuh penyesalan. Air matanya langsung tumpah saat melihat betapa bersinarnya aku sekarang setelah ia sia-siakan. "Maya, kamu cantik sekali, jauh lebih cantik dari terakhir kali kita bertemu di kafe itu," bisiknya dengan suara yang serak dan penuh sesak.
Aku hanya duduk dengan tenang, menyilangkan kakiku yang ramping dan menatapnya dengan pandangan dingin yang tidak tersentuh oleh emosi apapun. Aku tidak membalas pujiannya, karena bagiku, kata-kata manis dari mulutnya kini hanyalah kebisingan yang tidak bermakna dan hanya membuang-buang waktu berhargaku. Aku datang untuk memastikan bahwa ia melihat dengan matanya sendiri, bahwa aku tetap tumbuh subur dan berbunga meski ia mencoba menguburku di bawah tumpukan pengkhianatan. Ia mulai bercerita tentang betapa mengerikannya hidup di dalam penjara, tentang bagaimana ia sering dipukuli oleh tahanan lain karena kasus penipuannya, dan memohon agar aku mau menjamin penangguhan penahanannya. Aku mendengarkannya sambil sesekali membetulkan letak hijabku yang sempurna, membiarkan dia selesai dengan segala drama kesedihannya yang membosankan. Setelah ia terdiam menunggu jawabanku, aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang paling menyakitkan yang pernah aku berikan padanya selama kami mengenal. Aku datang ke sini bukan untuk mengeluarkanmu, Mas, tapi untuk menunjukkan bahwa surat cerai kita sudah keluar, ucapku sambil meletakkan salinan dokumen tersebut di atas meja kaca yang membatasi kami. Mas Randy menangis tersedu-sedu, memohon-mohon di depan banyak orang agar aku tidak meninggalkannya dalam keadaan sehina ini, namun aku segera berdiri dari kursiku. Aku tidak ingin memberikan 1 menit tambahan pun bagi pria yang pernah membiarkan aku dan anaknya kelaparan demi nafsu duniawinya. Hiduplah dengan tenang di sini, Mas. Anggap saja ini tempat merantau barumu yang tanpa kabar, persis seperti yang kamu lakukan padaku dulu, ucapku sebelum membalikkan badan. Langkah kakiku terdengar tegas di lorong penjara yang dingin, meninggalkan suara teriakan panggilannya yang perlahan menghilang tertutup oleh pintu besi yang berat. Keluar dari penjara, aku merasa seperti baru saja mandi di bawah air terjun yang sangat jernih, membersihkan segala sisa kotoran masa lalu yang masih menempel di jiwaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit Jakarta yang biru, dan menyadari bahwa dendamku sudah tuntas dengan cara yang paling elegan dan sah. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri demi putra kecilku yang sedang menanti di rumah. Aku segera menghubungi asistenku untuk mengatur jadwal pemotretan berikutnya di Bali, ingin membawa anak dan ibuku berlibur sebagai hadiah atas ketabahan mereka selama ini. Malam itu, aku kembali ke apartemen mewahku yang baru kubeli, berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang gemerlap tanpa batas. Aku menatap bayanganku di kaca, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang cantik, imut, namun memiliki kekuatan baja yang tak tergoyahkan. Di balik hijab yang membungkus kepalaku, tersimpan otak yang cerdas dan hati yang telah teruji oleh badai, siap memimpin hidupku sendiri menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Aku tahu bahwa esok akan ada tantangan baru, namun dengan tahta yang baru kubangun ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mencuri kebahagiaanku. Cahaya matahari pagi di Bali menyambutku dengan kehangatan yang berbeda, seolah setiap sinarnya merayakan kemenangan yang kini telah kugenggam sepenuhnya. Aku berdiri di tepi kolam renang villa pribadi kami, mengenakan pakaian renang muslimah yang fit body dan modis, memperlihatkan lekuk tubuh body goals yang tetap terjaga sempurna di bawah balutan kain yang elegan. Di depanku, putra kecilku berlari riang di atas rumput hijau sambil mengejar bola, tawanya yang renyah menjadi musik terindah yang menghapus sisa-sisa perih masa lalu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setahun setelah kehancuranku, aku bisa memberikan kemewahan seperti ini untuk keluargaku tanpa bantuan sepeser pun dari pria yang dulu kuanggap sebagai dunia. Ibu menghampiriku sambil membawa nampan berisi buah-buahan segar. Wajahnya tampak 10 tahun lebih muda sejak kami meninggalkan segala keruwetan di desa dan memulai hidup baru di Jakarta. Beliau menatapku dengan binar bangga,
melihat putrinya kini bukan lagi wanita lugu yang mudah tertipu, melainkan seorang pengusaha muda dan model sukses yang namanya dihormati. Kami duduk bersama di gazebo, menikmati semilir angin pantai yang menerpa hijab pashmina tipis yang kulilitkan dengan santai namun tetap terlihat sangat manis. Di sini, di tempat yang jauh dari bayang-bayang Mas Randy, aku benar-benar merasa telah menemukan kembali jati diriku yang sempat hilang ditelan duka. Sambil menikmati suasana, aku membuka surat elektronik dari pengacaraku yang mengabarkan bahwa seluruh aset Mas Randy yang telah disita kini secara resmi dialihkan atas namaku sebagai dana perwalian anak kami. Mas Randy sendiri telah dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama atas berbagai kasus penipuan dan penelantaran yang dilakukannya, sebuah akhir yang sangat adil bagi kesombongannya. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatiku saat membaca berita itu. Bagiku, ia hanyalah orang asing yang pernah singgah dan memberikan pelajaran berharga tentang betapa mahalnya sebuah kesetiaan. Aku segera menutup surat itu dan beralih ke jadwal peluncuran lini busana muslimah milikku sendiri yang akan segera digelar minggu depan. Karierku di dunia modeling kini merambah ke ranah bisnis, di mana aku menciptakan desain pakaian yang menonjolkan kecantikan alami wanita tanpa harus melanggar batas-batas kesopanan. Penampilanku yang baby face namun memiliki aura kepemimpinan yang kuat menjadi magnet tersendiri bagi para investor yang ingin bekerja sama membangun kerajaan bisnisku. Aku ingin setiap wanita yang mengenakan desainku merasa sekuat dan seberdaya diriku, menyadari bahwa hijab bukanlah penghalang untuk tampil menarik dan berprestasi. Setiap lekuk desain yang kubuat mencerminkan perjalanan hidupku, tegas namun tetap lembut, tertutup namun tetap mempesona setiap mata yang memandang. Sore harinya, aku berjalan-jalan di sepanjang garis pantai dengan mengenakan long dress berbahan sifon yang melambai cantik mengikuti gerak langkahku yang anggun. Banyak turis yang menoleh, terpana melihat kecantikan khas Indonesia yang kupancarkan di balik hijab modern yang kini menjadi ciri khasku. Aku tidak lagi merasa risih dengan perhatian orang. Sebaliknya, aku menggunakannya sebagai kekuatan untuk menunjukkan bahwa wanita yang pernah terbuang bisa bangkit menjadi berlian yang paling berkilau. Di bawah langit yang berubah warna menjadi jingga keemasan, aku menyadari bahwa kecantikanku bukan lagi untuk menyenangkan mata seorang pria, melainkan untuk merayakan keberhasilanku sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Siska yang kini hidup dalam kesederhanaan setelah keluarganya bangkrut akibat skandal Mas Randy. Ia meminta maaf secara tulus atas sikapnya di pelaminan dulu dan mengakui bahwa aku adalah wanita hebat yang seharusnya tidak pernah disakiti oleh siapapun. Aku hanya membalas pesannya dengan singkat, "Maaf sudah kuberikan sejak lama, sekarang fokuslah pada masa depanmu sendiri." Balasanku yang tenang menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar selesai dengan segala drama itu, dan aku tidak ingin menyimpan dendam yang hanya akan memberatkan langkahku menuju kesuksesan yang lebih besar. Malam terakhir di Bali, aku mengadakan perjamuan kecil bersama tim suksesku yang telah menemaniku sejak awal badai ini meledak di Jakarta. Aku mengenakan gaun malam berwarna navy blue yang sangat elegan, dipadukan dengan hijab dengan aksen mutiara yang menambah kesan mewah pada wajah imutku. Di depan mereka semua, aku mengangkat gelas jusku dan memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang pentingnya harga diri bagi seorang wanita. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil, karena setiap dari kita adalah ratu di atas tahta kita sendiri. Ucapku disambut tepuk tangan meriah yang menggema di restoran tepi laut itu. Saat kembali ke villa, aku menyempatkan diri untuk bercermin sekali lagi sebelum beristirahat, menatap dalam-dalam ke arah mata yang dulu sering sembab karena tangisan. Kini mata itu bersinar dengan api semangat dan ketenangan yang mendalam, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok atau keraguan akan kemampuan diri.
Aku menyentuh kulit wajahku yang tetap kencang dan halus, bukti bahwa perawatan terbaik bagi seorang wanita adalah kedamaian hati dan rasa syukur yang tiada henti. Di usia 25 tahun ini, aku telah melewati pahit getirnya kehidupan yang mungkin tidak akan dialami orang lain seumur hidupnya, dan itu menjadikanku sangat matang. Aku merebahkan diri di samping putraku yang sudah tertidur lelap, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang sambil membisikkan janji bahwa ia akan tumbuh dengan bangga memiliki ibu sepertiku. Esok kami akan kembali ke Jakarta untuk memulai proyek besar berikutnya. Namun kali ini aku kembali bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menginspirasi. Hidupku kini bukan lagi tentang istri yang ditinggalkan tanpa kabar, melainkan tentang wanita yang membangun dunianya sendiri dari nol. Setiap detik yang kulalui sekarang adalah anugerah yang tidak akan kusia-siakan lagi untuk memikirkan masa lalu yang sudah terkubur bersama kehancuran Mas Randy. Ketika aku menutup mata, aku tersenyum membayangkan bagaimana dunia akan terus membicarakan kisahku, sebuah novel nyata tentang pengkhianatan yang berbuah kejayaan luar biasa. Aku adalah bukti bahwa badai yang paling kencang sekalipun tidak akan mampu merobohkan pohon yang memiliki akar harga diri yang kuat dan iman yang teguh. Kini, aku berdiri di puncak kemenanganku, menikmati setiap embusan napas keberhasilan yang sangat manis di bawah langit Tuhan yang begitu luas. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan yang gemilang bagi Maya yang baru, sang ratu yang takkan pernah lagi kehilangan mahkotanya.